Horas Bangsa Batak, salam sehat dimanapun kita berada. Saya Kornandus Semarmata, putra Samosir, kelahiran Tomok, berdomisili di Provinsi Riau, Pekanbaru, tepatnya daerah Palas. Mulainya ya itu udah turunan dari orang tua atau dari nenek. Pertamanya nenek itu seorang tukang rumah, yaitu rumah Batak pada zamannya di kampung Samosir. Terus beralih kepada turun sama orang tua bapak saya. Bapak saya juga seorang tukang ukir, tinggalnya di Samosir, Tomok. Turun lagi sama anaknya, yaitu saya sendiri, Kornandus Semarmata. Waktu kecil saya udah ikut-ikutan sama orang tua untuk bergelut di bidang seni ukir, terutama alat musik tradisional Batak. Nah, inilah yang mau kita perkenalkan di Provinsi Riau, Pekanbaru. Saya pertama menciptakan sebuah seruling. Sebuah seruling, tentunya inilah dia seruling. Boleh sedikit saya tiup dulu. Tapi pertamanya saya dulu memang saya membuat seruling lah dulu pertamanya. Terus mempelajari alat musik yang lain. Contohnya ini kecapi. Bahasa Batakna hasapi. Nah, inilah hasil kerajinan kita. Dan inilah suaranya. Artinya tidak ada yang abadi, tidak ada gading yang tak retak. Saya mempelajari juga membuat karatung, terus sarune ketek, dan ada lagi yang paling besar yaitu tagading, gendang Batak. Seruling ini sesuai dengan perkembangan zaman, kita harus bisa buat inkulturisasi terhadap musik modern. Contohnya gitar, keyboard. Jadi untuk musik modern, kita membuat musik tradisional seruling Batak ini harus bisa menyesuaikan kunci-kunci untuk keyboard. Jadi untuk kunci, kalau tidak salah ada sekitar 16 kunci untuk seruling. Saya berharap seni dan budaya Batak harus lestari kembali. Maka saya punya prinsip, punya pikiran, saya harus aktif, saya harus memulai di perantauan. Oke pemirsa, dalam rangka mengerjakan alat musik tradisional ini, ya seperti inilah peralatan. Namanya ini adalah, kalau orang Batak bilang take-take, kalau bahasa nasionalnya misalnya kampak kecil. Nah, ini bentukannya seperti inilah, kayak mencangkol-cangkol gitu. Inilah peralatan yang kita gunakan. Terus ini pahat setengah bundar atau setengah lengkung. Inilah yang kita gunakan untuk ini bikin apanya, contohnya kayak gini tadi.
bikin lubang nih, lubang bodi. Inilah peruntukannya pahat. Terus ini gergaji, ini udah lumrah lah, ini udah semua tahu tentang gergaji. Peralatan kita termasuk boleh dibilang minim. Inilah pisau ukir kita. Contohnya ini bisa peruntukannya seperti ini. Jadi artinya peralatan tak ada yang modern-modern, hanya peralatan contohnya hanya singso. Itulah peralatan teknologi. Kalau peralatan untuk ini seperti inilah keadaannya. Pisau ukir seadanya. Ini. Untuk bikin ukir-ukirannya ini ada gambar separuh kepala burung, terus inilah alatnya, hanya pisau doang. Terus untuk bikin lubang-lubang kecil, mana tahu ada lubang kecil di ukiran ini ada dua jenis pisau kita, ada pisau kecil satu. Contohnya ini pisau kecil ini peruntukannya ini, untuk ini ada lubang-lubang kecil. Kita hanya modal pisau untuk bikin ukiran seperti ini. Ini patung daripada orang naik kuda. Nah, ini separuh kepala khas Batak, ini namanya kepala kuda juga. Jadi peralatannya hanya pisau aja. Tak ada alat pahat yang lain untuk ukiran ini. Tentunya sepertinya ada lubang tadi kecil ini. Nah, inilah bentukannya pisau kecil. Tentu ada juga bor untuk bikin lubang ini. Memadukan ukiran terhadap sebuah alat musik tradisional Batak. Nah, ini dia ukirannya. Nah, inilah bentuknya. Semuanya hanya dengan alat ukir pisau. Itulah alat-alat kita sekarang yang bisa kita siapkan. Kalau saya lihat di turunan saya, anak saya mungkin sudah mulai nampak bakat. Anak saya ini namanya Lorenzo Bigo Simarmata, duduk di bangku kelas 2 SD. Jadi tahunya saya ada bakat dia sekarang dalam hal margodang, namanya mengodapi, dia sudah mulai agak bisa. Tentunya dia ada bakat sedikit, ada niat. Artinya saya sudah menyatakan sudah adalah turunan untuk anak saya. Mana tahu ada saudara-saudara kita atau bapak ibu anaknya yang ingin belajar mengukir, namanya mengukir atau membuat alat musik tradisional Batak. Saya pribadi, Kornandus Simarmata, siap untuk mengajari. Ia datanglah ke rumah saya, daerah Palas. Pesan saya untuk kaula muda, generasi muda Batak, marilah kita cintai budaya kita. Mari kita lestarikan budaya kita. Jangan alergi dengan budaya sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi yang melestarikan budaya kita? Biar budaya kita tetap eksis, maupun di segi ukiran khas Batak, di musik alat Batak, tetap lestarilah seni dan budaya Batak dimanapun kita berada, terutama untuk kaula muda. Bersinergilah untuk berbudaya. Ayo berkarya, tua muda. Terima kasih. Saya mau menceritakan sedikit tentang hasil karya saya. Tentunya untuk mendatangkan berkatlah namanya, atau uang. Jadi kisah-kisahnya ya ada pahitnya, ada apa sukanya gitulah. Pemasaran saya melalui online, terutama di media Facebook atau chat atau messenger.
pemasarannya sudah ke seluruh Nusantara. Alhamdulillah, terima kasih, puji Tuhan. Hasil karya kita lumayan lah, saya sudah menikmati hasilnya. Juga ukiran khas Batak, karya saya sendiri sudah sampai ke mancanegara. Walaupun melalui siapa, yang jelas karya saya sudah sampai ke Swiss, yaitu namanya Tongkat Tukot Tunggal Pendaduan. Itu udah sampai ke Swiss. Itu adalah hasil karya saya. Mengenai alat musik, seluruh Nusantara hampir merata. Bahkan sekarang juga masih ada pesanan-pesanan seperti di bawah ini. Ini adalah pesanan saudara-saudara kita yang cinta, yang mau melestarikan seni dan budaya Batak. Ini seni dan budaya Batak tidak ada pasarannya, masalah faktor harga tidak ada. Antara suka sama suka, nilainya tak terhingga. Nilainya tak terhingga. Seni dan budaya Batak, nilainya tak terhingga. Mau sama mau, tetapi nilainya sangat tinggi. Lumayan sudah bergerak ekonomi kami sebagai ekonomi kreatif rumahan, sudah bergerak walaupun masa pandemi. Artinya terima kasihlah sama Tuhan, masa pandemi saya selalu dapat berkat karena usaha dan kegigihan saya dalam mengerjakan ukiran dan alat musik tradisional Batak. Khususnya Kota Pekanbaru, kita siap juga menerima contohnya interior atau eksterior. Dalam bahasa Bataknya nuansa Batak, gorga Batak. Kita siap melayani untuk pembuatan gorga Batak di dalam rumah, di luar rumah, atau di gedung-gedung besar. Atau kalau ada kafe-kafe mini, bisa kita membuat ornamen khas Batak. Oke, saudaraku Horas bangsa Batak, kebetulan ini nilai saya setengah orang yang agak lebih pintar daripada saya untuk tentang budaya ini. Saya juga mengucapkan terima kasih sama Laini sudah menyempatkan waktu untuk memainkan satu gendang, dua gendang, untuk ada inspirasi untuk saudara semua yang mau melestarikan daripada seni budaya Batak.